Alhamdulillah, Alhamdulillah ja'ala Ramadhana syahran mubaraka wa farada alaina as-siyama li ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'd, wa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah bersama-sama kita memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan kenikmatan yang tiada tara kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita bisa berjumpa dengan Ramadan yang kita tunggu-tunggu. Ini merupakan kenikmatan yang luar biasa dari Allah. Paling tidak sejak 3 bulan yang lalu ketika kita memasuki bulan Rajab, kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini kita benar-benar diberi anugerah oleh Allah umur panjang dan kesehatan, sehingga sampai hari ke-9 ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk mengisi amalan-amalan di dalam bulan Ramadan. Sekali lagi ini sungguh kenikmatan yang luar biasa, sebab betapa banyak saudara-saudara kita, tetangga kita, teman kita yang sejak bulan Rajab lalu juga bersama-sama berdoa, tetapi ada juga yang Allah telah memanggilnya sebelum bulan Ramadan tiba. Ada juga yang diberi umur panjang untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, namun karena sedang sakit sehingga tidak bisa atau belum bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini. Untuk itu sekali lagi bahwa bertemunya kita dengan bulan Ramadan ini, dan ketika kita diberi kemampuan untuk mengisi ini dengan amal kebaikan, ini adalah merupakan kenikmatan yang luar biasa dari Allah yang patut kita syukuri. Dan tentunya kita juga berdoa semoga kita mampu mengisi Ramadan kita dengan amal ibadah yang semakin baik dan semakin baik. Selanjutnya salawat salam semoga tetap dilimpahkan ke junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang menjadi uswah hasanah kita, seorang rasul yang menjadi teladan terbaik kita. Dan tentunya di dalam bulan Ramadan yang wad'awat mustajabah, doa-doa dikabulkan oleh Allah, mari kita berdoa semoga diri kita, anak cucu dan generasi penerus kita, wabil khusus para mahasiswa Unisula, calon-calon generasi khairul ummah, diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanah di dalam kehidupannya. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan yang baik ini, yakni di dalam bulan suci Ramadan yang mulia, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada para jamaah
Malah marilah keimanan dan ketakwaan yang sudah ada di dalam diri kita jaga sedemikian rupa sehingga menjadi tetap berada di dalam diri kita sampai akhir hayat kita. Jamaah rahimakumullah, menjadi sebuah keniscayaan bagi kita untuk selalu dan senantiasa mengungkapkan rasa syukur di dalam hati, ucapan dan tindakan atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Ungkapan syukur ini diharapkan pula semakin menguatkan ketakwaan kepada Allah dalam wujud menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebab ketakwaan ini sendiri merupakan tujuan sekaligus barometer, alat ukur kesuksesan seseorang di dalam menjalankan puasa yang saat ini kita laksanakan, yakni di dalam bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Hal ini ditegaskan di ujung ayat 183 surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jamaah rahimakumullah, untuk menggapai predikat takwa ini tentu harus ada upaya dari diri kita untuk senantiasa memprioritaskan kualitas di dalam pelaksanaan ibadah puasa kita. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, namun harus ada komitmen untuk menahan diri dari perbuatan yang dapat menghilangkan keutamaan dan pahala puasa. Upaya untuk meningkatkan kualitas puasa ini waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, dari era ke era terus mengalami tantangan, baik dari setiap individu maupun lingkungan. Terlebih saat ini ketika kita hidup di tengah era digital, di mana setiap hari kita disuguhi media sosial. Tentu ini sekali lagi menjadi tantangan kita dalam menjaga puasa kita agar tidak sia-sia. Jamaah rahimakumullah, seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi saat ini, kita bisa merasakan bersama bagaimana derasnya informasi yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Semua itu terjadi karena kemudahan-kemudahan yang disuguhkan oleh teknologi untuk membantu manusia. Kemudahan yang disuguhkan oleh teknologi ini seperti dua sisi mata uang yang memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Hal yang baik di tengah era globalisasi dan era informasi ini harus kita maksimalkan. Sementara hal yang negatif bisa kita minimalkan atau bahkan kita hilangkan. Jamaah rahimakumullah, maksimalisasi sisi positif dari kemudahan di era digital bagi puasa kita ini bisa kita lakukan dengan memanfaatkannya sebagai wasilah atau sebagai alat bantu di dalam mempertebal keimanan serta meningkatkan ilmu pengetahuan kita tentang Islam. Saat ini kita bisa dengan mudah mendapatkan mauidhah hasanah, ceramah agama ataupun kajian berbagai jenis kitab melalui berbagai platform program di internet. Melimpahnya konten-konten semacam ini harus bisa kita manfaatkan khususnya di dalam bulan Ramadan ini. Media sosial saat ini menjadi salah satu rujukan di dalam belajar, termasuk belajar Islam.
Ada banyak kajian keagamaan yang bisa diakses di media sosial. Para pendakwah saat ini pun sudah banyak yang tampil di media sosial, di mana setiap mengisi kajian atau ceramah, mereka selalu mendokumentasikan dalam bentuk video yang kemudian diunggah di media sosial. Ini sungguh satu kemajuan yang luar biasa, di mana ketika kita mampu mengambil kemanfaatannya, maka menjadian jangkauan kajian-kajian ini semakin luas dan tidak hanya terbatas orang yang hadir di dalam satu majelis taklim saja, tetapi siapapun bisa mengaksesnya, siapapun bisa membuka dan mempelajarinya. Jamaah rahimakumullah, namun kemudian ini juga harus diiringi dengan selektivitas yang tinggi di dalam memilih kajian agama di internet, khususnya pada media sosial. Kehati-hatian memilih kajian Islam ini agar kita benar-benar belajar ilmu agama dari ulama yang benar, jelas silsilah keilmuannya, serta alim di dalam bidangnya. Dengan maksimalnya kita memberi asupan rohani yang tepat pada diri kita selama bulan Ramadan ini, maka insya Allah kualitas puasa kita pun akan meningkat. Ketika rohani kita mampu terisi dengan asupan positif, maka kita pun akan memiliki ghirah atau semangat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Sholat berjamaah menjadi semangat, membaca Al-Quran semakin meningkat. Di dalam berbagai informasi yang kita peroleh dari media sosial, kita dapatkan betapa para pendahulu kita, para ulama, begitu fokus di dalam membaca Al-Quran, sehingga ada yang sampai akhir Ramadan khatam sampai 30 kali, atau bahkan ada seorang ulama yang mampu menghataman Al-Quran sampai 60 kali. Ini sungguh contoh yang luar biasa bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini. Kenapa para ulama ini begitu luar biasa di dalam meningkatkan membaca Al-Quran? Ternyata di dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas, ketika suatu saat ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka jawab Rasulullah adalah al-hal wal murtahal. Sahabat tersebut kemudian bertanya, mal hal wal murtahal, apa itu hal dan murtahal? Kemudian Rasulullah menjelaskan, yaitu membaca Al-Quran dari awal sampai akhir Al-Quran, dan setelah selesai mengulangi kembali membaca dari awal sampai akhir. Dan inilah ternyata yang dilakukan oleh para ulama pendahulu kita, sehingga di dalam bulan Ramadan ini mampu menghatamkan Al-Quran sampai berkali-kali. Sekali lagi ini, ketika kita mampu mengambil sisi positif dari perkembangan media sosial di mana kita hidup sekarang ini. Jamaah rahimakumullah, terlebih di dalam bulan Ramadan ini, pahala atas ibadah dan kebaikan kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim menjelaskan bahwa kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah asyru amthaliha ila sab'imi'ati dhifin. Qala Allah azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Bahwa setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Dan itulah
Antara lain betapa istimewanya puasa Ramadan yang alhamdulillah bisa kita temukan di dalam bulan Ramadan tahun ini. Dan tentunya kita selalu berdoa semoga kita juga diberi umur panjang untuk bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Jamaah rahimakumullah, perkembangan di era digital saat ini juga memiliki dampak yang negatif bagi kualitas ibadah puasa kita. Hal ini tentunya jika kita terlena dengan memanfaatkan media digital yang tidak terkendali, tidak pada tempatnya. Misalnya ketika hari-hari Ramadan kita hanya kita isi dengan bermain media sosial tanpa mengambil manfaat sisi ibadah. Itulah hal-hal yang kalau tidak kita kendalikan akan menjadi dampak negatif di dalam bulan Ramadan ini. Belum lagi dampak negatif lain ketika kita banyak bermedia sosial seperti melakukan ghibah, namimah, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, dan pertengkaran di media sosial. Inilah hal-hal yang harus kita hindarkan, karena semua itu sudah dipastikan akan sangat menurunkan kualitas ibadah puasa kita. Alih-alih mendapatkan pahala, kita bisa hanya mendapatkan lapar dan dahaga, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Rasulullah bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapat puasa kecuali hanya lapar dan dahaga. Jamaah rahimakumullah, untuk itu marilah ke depan kita bijak di dalam beraktivitas di era digital ini, khususnya di dalam bulan Ramadan, untuk meningkatkan kualitas puasa kita. Kuatkan dalam diri untuk menggunakan teknologi secara hati-hati dan hanya untuk hal-hal yang bermanfaat saja, terutama di dalam mengisi ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini. Di era digital ini, setiap individu harus berhati-hati dan mampu menahan diri dari setiap informasi yang diterima, terlebih terkait dengan masalah agama, terkait dengan berita-berita yang akan mendorong kita untuk hibah atau namimah ataupun perbuatan-perbuatan yang diancam lainnya. Ramadan mengajarkan diri kita untuk menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Harus dimaksimalkan juga untuk menahan diri dari bermuamalah negatif di media sosial. Semoga kita terlindungi dari hal-hal yang menyebabkan puasa kita sia-sia akibat dari ketidakmampuan kita di dalam imsak atau menahan diri dari salah di dalam bermedia sosial. Semoga sekali lagi kita diberi perlindungan oleh Allah untuk tidak menjadikan amal puasa kita sia-sia. Dan pada akhirnya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah melimpahkan kesehatan dan umur panjang kepada kita semua, sehingga kita bisa menyempurnakan ibadah Ramadan kita hingga paripurna. Pada akhirnya semoga puasa Ramadan kita dapat mengantarkan kita menjadi insan-insan yang bertakwa sebagaimana tujuan puasa, la'allakum tattaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa,
wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa alamu anna allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa am baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wardu anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal ghala waz zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal adzim yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la